Selamat siang pemirsa, bersama kami Monitor Cuaca, kami hadir membawa laporan mendalam mengenai bencana alam yang melanda wilayah Aceh. Provinsi di ujung barat Sumatera ini tengah menghadapi situasi darurat kemanusiaan menyusul serangkaian peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi dalam sepekan terakhir. Bencana ini tidak hanya merenggut puluhan jiwa, namun juga melumpuhkan sebagian besar aktivitas perekonomian dan infrastruktur vital. Gelombang bencana hidrometeorologi ini dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi dan terjadi terus-menerus sejak Rabu, 26 November 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau BMKG, mencatat bahwa kondisi cuaca ekstrim ini dipengaruhi langsung oleh penguatan dua siklon tropis di sekitar perairan Indonesia, yaitu siklon tropis Koto dan siklon tropis Senyar. Curah hujan yang masif ini menyebabkan daerah aliran sungai atau das di berbagai kabupaten meluap, berubah menjadi arus deras yang membawa material lumpur, batu, dan kayu gelondongan. Inilah yang kemudian memicu terjadinya banjir bandang yang menghancurkan di beberapa wilayah dataran tinggi. Pemerintah Aceh telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari sejak penetapan awal. Data korban jiwa dan hilang, hingga Jumat, 28 November 2025 sore, data sementara yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, menunjukkan bahwa jumlah korban jiwa akibat bencana ini terus bertambah. Data mencatat total korban meninggal dunia di seluruh Aceh saat ini mencapai puluhan orang. Beberapa kabupaten menjadi titik terparah dengan jumlah korban meninggal paling tinggi, diantaranya di Kabupaten Aceh Tengah dengan 15 korban tewas. Allah, dingin kali. Kabupaten Bener Meriah dengan 11 korban tewas, dan Aceh Tenggara dengan 6 korban tewas. Selain korban meninggal, jumlah warga yang dilaporkan hilang juga mencapai puluhan orang dan masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Jumlah pengungsi dan sebaran wilayah terdampak. Dampak banjir dan longsor ini meluas hingga mencakup sedikitnya 16 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Data Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA mencatat lebih dari 20.000 jiwa terpaksa mengungsi. Titik pengungsian tersebar di berbagai lokasi, termasuk di Aceh Utara, Lok Semawe, dan Pidi. Pengungsian terjadi karena ketinggian air di beberapa lokasi mencapai 1,8 meter, merendam puluhan desa. Sementara itu, di wilayah lain seperti Nagan Raya dan Aceh Tenggara, ratusan rumah warga mengalami kerusakan parah atau bahkan hanyut terseret arus banjir bandang. Rusaknya akses jalan dan jembatan, bencana ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Salah satu dampak paling krusial adalah terputusnya akses jalan nasional dan putusnya sejumlah jembatan penghubung antar kabupaten. Di Nagan Raya, satu unit jembatan lintas Nagan Raya Aceh Tengah dilaporkan putus total. Hal serupa terjadi di Aceh Tengah, di mana jembatan rangka baja dan jembatan beton di beberapa kecamatan turut ambruk. Kondisi ini membuat sejumlah desa terisolasi total, menghambat laju bantuan logistik dan tim evakuasi. Gangguan listrik dan komunikasi. Selain transportasi darat, sektor komunikasi dan energi juga lumpuh. Perusahaan Listrik Negara atau PLN melaporkan terjadi pemadaman listrik total di banyak wilayah terdampak. Di sisi lain, tercatat hampir 800 IT telekomunikasi di seluruh Aceh juga mengalami gangguan atau mati total.
Pemutusan jaringan komunikasi ini menjadi tantangan besar bagi koordinasi operasi tanggap darurat, terutama pada hari-hari pertama bencana. Bang, jangan kali bang. Operasi pencarian dan penyaluran bantuan. Pemerintah daerah bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD terus bergerak melakukan operasi tanggap darurat. Fokus utama saat ini adalah operasi pencarian korban hilang di tengah tumpukan material longsor dan banjir, serta penyaluran bantuan masa panik. Di bawah dia tuh. Ya, di bawah. Pegang pohon samping lo. Bantuan logistik berupa beras, mie instan, biskuit, dan kebutuhan darurat lainnya telah didistribusikan ke puluhan titik pengungsian di Aceh Utara dan Lok Semawe. Pihak berwenang mengimbau para camat untuk tetap berada di tempat dan memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran ke pusat-pusat pengungsian. Abi, may laporan le. Jembatan putus, nggak bisa digunakan lagi. Nanti. Patiar Rumah Sakit PIM KPI Jalu. Nyan pasien Rumah Sakit PIM KPI Jalu. Patiar Rumah Sakit PIM KPI Jalu. Jadi informasi terkini Rumah Sakit PIM yang ono i. Yang kamu timbang ke Rumah Sakit PIM. Ya Prima Inti Medica. Nyan i. Nyan bagi uring payang. Yo nak payang yang 10 yang bagi uring et. Tantangan lapangan dan peringatan dini. Meski demikian, upaya penanganan dihadapkan pada tantangan berat. Kondisi cuaca yang tidak menentu, dengan potensi hujan lebat yang masih mungkin terjadi, serta akses jalan yang terputus, menjadi hambatan utama. Alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan yang tertutup longsoran tanah sedalam puluhan meter. Pemerintah dan BPBD setempat juga terus mengimbau warga yang berada di sepanjang daerah aliran sungai atau lereng perbukitan untuk tetap waspada dan memantau informasi terkini dari BMKG dan BPBD, sebagai langkah mitigasi sederhana dalam mengurangi risiko bencana lanjutan. Selain faktor cuaca, beberapa pengamat lingkungan, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, menyoroti adanya peran deforestasi dan aktivitas perizinan perusahaan tertentu yang diduga berkontribusi dalam memperparah dampak banjir, terutama terkait dengan laju air permukaan dan peningkatan volume material kayu gelondongan yang terbawa saat banjir bandang. Investigasi lebih lanjut mengenai korelasi antara izin usaha dan dampak bencana ini menjadi hal yang penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan. Situasi di Aceh, meskipun di sebagian besar wilayah sudah mulai terkendali setelah hujan mereda, masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Solidaritas nasional sangat diharapkan untuk membantu memulihkan kembali kehidupan masyarakat di Tanah Rencong. Kami akan terus memantau perkembangan terkini dari lokasi bencana. Terima kasih telah menyaksikan Monitor Cuaca. Sampai jumpa lagi.